يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'amira bi ihtisadina bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asraruna bi syahada wa ala washabihi wa sallim adada kamailika kamail bi kamali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jemaahku yang kami cintai, baik jemaah malam Ahad ataupun malam Rabu, atau seluruh pemirsa Panakan TV yang semuanya yang kami cintai, marilah kita malam ini sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat Dialah kita semuanya dapat berkumpul membaca sholawat bersama, berzikir bersama, dan berdoa bersama, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama, dan ta'lim bersama. Dan semoga acara kita membuka pintu-pintu rahmat Allah, membuka pintu-pintu maghfirah Allah, dan turunnya nikmat-nikmat Allah kepada kita semua. Para jemaahku yang kami cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Al-mar'atu abadul bilad." Wanita adalah tiangnya suatu negara. Apabila wanita di negeri tersebut sudah terbiasa dengan maksiat dan perbuatan dosa, maka akan hancurlah negara tersebut. Dan apabila wanita-wanita di negeri tersebut terbiasa dengan perbuatan-perbuatan soleh dan menjadi orang-orang yang soleha, maka negara tersebut akan makmur, akan jaya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhlak seluruh penduduk negeri akan baik. Oleh karena itu kami berpesan kepada seluruh jemaah muslimat, kalian semuanya harus introspeksi diri. Kita harus introspeksi diri. Apakah kehidupan kita sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Secara singkat, Al-Fakir akan mengupas suatu kepribadian muslimah yang baik. Dari secara zahir, Allah Ta'ala memerintahkan kepada seluruh muslimah, seluruh umat Islam yang wanita, yudnina min jalabibihinna, untuk berpakaian secara rapi, menutupi aurat, direndahkan atau jilbab mereka menutupi kepala mereka, aurat-aurat mereka. Karena rambut, di antara rambut seorang muslimah atau wanita merupakan bagian daripada aurat. Satu rambut apabila diperlihatkan kepada seorang laki-laki yang bukan muhrimnya, maka ancaman Allah Ta'ala, rambut tersebut akan menjadi ular yang berbisa, yang siap untuk menggigit, bisanya siap untuk menyakiti wanita tersebut. Oleh karena itu, bagaimana kita harus bersikap? Kita yang laki-laki sebagai presiden keluarga, sebagai seorang pimpinan rumah tangga, ada kewajiban keluarga, istri dan anaknya yang wanita untuk memerintahkan menutupi aurat. Dan apabila pun ada anggota keluarganya yang tidak menutupi aurat,
istri atau anaknya, maka kepala keluarga, presiden keluarga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dan juga pun menerima dosa. Adapun mempertontonkan aurat, dampak efeknya kepada kepala keluarga ataupun kepada yang mempertontonkan aurat tersebut, dia sudah melakukan dosa-dosa jariah atau dosa-dosa yang mengalir terus. Apabila seorang wanita pergi ke pasar, pergi ke mall, pergi ke manapun saja, apabila auratnya dipertontonkan kepada orang lain, maka setiap orang yang melihat dirinya berdosa, juga pun kedua orang tuanya pun berdosa. Kenapa? Tidak ada pencegahan atau tidak ada edukasi atau tarbiyah terhadap orang wanita tersebut. Dan itu pun akan memunculkan suatu awal pertama kali kerusakan suatu penduduk negeri. Orang-orang kafir sangat sadar, orang-orang kufar sangat sadar bagaimana tata cara trik untuk menghancurkan umat Islam melalui beberapa di antara yang pertama adalah stil. Apakah stil? Stil itu adalah cara mode berpakaian. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang non-Muslim, kebanyakan daripada mereka bagaimana untuk menciptakan inovasi stil atau membuat stil atau model pakaian yang mencolok, yang memperlihatkan atau mempertontonkan aurat. Misalkan seperti apa yang kita sering lihat di televisi, apa yang dipakai oleh kaum selebritis. Dan celakanya lagi, kadang-kadang tontonan menjadi tuntunan, sehingga terjadilah dengan stil, dengan konsep bagaimana stil dan cara berpakaian ala barat, berpakaian secara bebas mempertontonkan aurat, akan mendatangkan dampak suatu musibah berikutnya, yaitu seks, yaitu kebebasan seksual atau perzinahan. Allah melarang dalam Al-Quran, la taqrabu zina fa innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Allah Ta'ala melarang kepada kita umat Islam untuk dekat kepada perbuatan zina. Dekat saja sudah dilarang keras oleh Allah. Wala taqrabu zina, janganlah kalian dekat kepada zina, fa innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Karena perbuatan zina adalah suatu perbuatan yang keji dan paling jeleknya perbuatan. Oleh karena itu, ketika kita sadar bahwa perbuatan zina kadang-kadang dimulai dari perbuatan bagaimana seorang wanita tidak dapat menjaga atau menutupi auratnya, yaitu stilnya. Jadi stil bagaimana untuk merusak tatanan kaum muslimah, juga pun selanjutnya adalah semong. Dan inilah yang sekarang terjadi. Dan inilah sekarang yang kita lihat setiap hari. Mata-mata kita setiap hari penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Kami ceritakan suatu saat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang terkenal dengan jeniusnya, yang terkenal dengan alamahnya. Bahkan Imam Syafi'i dari jeniusnya, kalau melihat suatu buku, suatu kitab, langsung hafal. Tidak usah diulang-ulang, melihat saja dibaca langsung hafal. Karena beliau kadang-kadang membaca satu kitab agar lembar lainnya tidak ikut terhafal, kadang-kadang ditutupi. Lembaran yang mau dihafal cuma yang dilihat. Dari cepatnya hafalannya Hadratul Imam Syafi'i. Suatu saat Imam Syafi'i ditanyai oleh salah seorang muridnya tentang suatu persoalan atau suatu perkara. Beliau radhiyallahu anhu kesulitan untuk menjawab. Kemudian beliau berkata, mungkin inilah yang pernah suatu barang haram yang pernah dirasakan ibuku waktu aku masih dalam kandungan. Ceritanya, waktu Hadratul Imam Syafi'i ada di dalam kandungan,
ibunya keluar dari rumahnya, kemudian menemukan suatu asinan ikan yang dijemur. Itu dicicipi sedikit, kemudian dia teringat nggak makan, cuman dicicipi sedikit. Ini berpengaruh terhadap Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i pengakuannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Atau mungkin karena kita kebanyakan makan uang haram, satu hadis dihafal, besoknya bisa lupa. Atau mungkin karena daging kita, darah daging kita, mungkin ada barang syubhat sehingga kita kesulitan untuk menghafal suatu hadis. Inilah kenapa rahasianya, inilah bagaimana peran seorang ibu. Seorang ibu seperti ibunya Imam Syafi'i berperan besar dalam pembentukan Imam Syafi'i. Mereka yang mendorong Hadratul Imam Syafi'i adalah anak yatim. Dia ditinggalkan oleh ayahnya sejak kecil, tetapi dengan semangat ibunya, dengan motivator dari ibunya, sehingga Imam Syafi'i menjadi seorang ulama besar, menjadi ikutan umat ini. Bahkan pengikutnya sampai sekarang mungkin jutaan. Ini berangkat dari ibu yang solehah. Dan banyak tokoh-tokoh besar lain seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berangkat didikan dari seorang ibu. Sehingga betullah bahwa madrasah pertama, bahwa pendidikan pertama kali yang dirasakan oleh orang anak yang akan membentuk suatu karakternya adalah didikan dari seorang ibu, didikan dari seorang wanita. Kalau wanitanya orang solehah, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Tetapi kalau wanitanya orang-orang fajirah, wanitanya orang-orang yang ahli maksiat, juga pun akan melahirkan orang-orang yang ahli maksiat. Oleh karena itu kami berpesan kepada seluruh jamaah muslimat, wabil khusus yang masih pemudi-pemudi, maka solehahkanlah kalian. Bagaimana kalian menjadi orang yang solehah, juga pun sampian akan juga pun insya Allah dengan izin Allah mempunyai generasi-generasi yang soleh dan solehah. Juga pun peranan seorang wanita adalah seorang wanita biasanya ghaibah, biasanya fitnah terjadi dan disebarkan oleh kaum ibu. Oleh karena itu kami peringatkan kepada seluruh jamaah bahwa fitnah atau ghaibah merupakan kategori dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Apalagi fitnah, ghaibah saja merupakan kategori dosa-dosa besar. Oleh karena itu bagaimana kalau ada berita, kita harus secara bijak. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ibu bukan ibu-ibu saja, termasuk kita seorang bapak, seorang laki-laki harus lebih bijaksana daripada wanita. Seorang laki-laki tidak boleh bersikap seperti seorang wanita. Seorang laki-laki tidak boleh berghaibah. Adapun ada seorang laki-laki yang berghaibah dan berfitnah, itu berarti itu adalah banci. Bagaimana adabnya yang Allah Ta'ala didikan kepada kita? Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila tatkala datang suatu berita dari orang-orang fasik, fatabayyanu, maka ceklah berita tersebut. Misalkan ada kabar, ada berita, misalkan na'udzubillah min dzalik, si Den pernah mencuri ini dan itu, jangan langsung disebarkan. Kita harus diam dulu. Jangan kita bicarakan dulu sebelum mata kita melihat dengan bukti yang jelas, yang suatu bayina bahwa betul-betul mencuri, atau ada barang bukti yang meyakinkan. Ini tidak boleh kita langsung memberitakan kecuali ada barang bukti, ada kita atau melihat kita dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu berkata, apa yang dilihat lebih
meyakinkan daripada apa yang didengar. Apa yang dilihat oleh kita lebih meyakinkan, lebih kita percayai daripada apa yang kita dengar. Oleh karena itu para ulama ahli fikih memberikan suatu kaidah al-hukmu bidzawahir. Hukum itu bisa dikatakan kepastiannya halal dan haram bidzawahir, berdasarkan yang zahir. Oleh karena itu suatu kepastian hukum tidak bisa diputuskan dengan hasil mukasyafah. Oleh karena itu orang-orang yang betul ahlul mukasyafah tidak berani membeberkan aib orang lain, tidak berani membeberkan keburukan orang lain. Kenapa? Dan itu dilarang oleh Allah. Dan itu pun kalau ahli mukasyafah yang benar membeberkan keburukan orang lain, berghaib atau apalagi memfitnah, apalagi ikut andil penyebaran fitnah, maka mukasyafahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap yang betul, yang benar, dan kami ingatkan kepada seluruh para ibu, para jemaah adalah diam. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, man somat najat, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau tidak dijaga lidah ini, bisa saja memfitnah orang, berghaibah orang, bisa saja satu kampung, bisa saja satu kabupaten, bisa saja satu kecamatan, bisa saja satu kelompok, bisa saja. Hati-hatilah. Dan kita harus lebih banyak diam. Dan kita, perbicaraan kita, apa yang kita bicarakan, semuanya dicatat oleh malaikat atid dan raqib. Dan setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, bukan hanya kaum hawa saja yang kadang-kadang ghaibah atau fitnah, kadang-kadang pun juga perlu lebih hati-hati kaum laki-laki. Karena apa? Karena kaum laki-laki apabila sudah gemar berfitnah atau berghaibah, berarti itu adalah banci. Berarti tidak dianggap sebagai ar-rajuliyah, tidak dianggap sebagai wanita, seorang laki-laki yang sejati. Kata orang Madura, kenapa? Kalau wanita misalkan bukan tidak dosa, tetap dosa besar. Ini kata orang Madura karena mereka kadang-kadang sudah terbiasa. Tapi kalau laki-laki itu heran. Karena itu kami himbau kepada seluruh jemaah, idza jaa'a fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datang suatu berita dari orang fasik, fatabayyanu, maka kita harus mengecek, harus kita informasi tersebut kita cek tentang kebenarannya. Kalau sudah dicek kebenarannya betul-betul memang salah secara syar'iyyah, misalkan orang tersebut memang betul-betul mencuri, orang tersebut memang betul-betul minum minuman keras, orang tersebut memang betul berzina, orang tersebut memang betul melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, langkah terbaiknya adalah menegur secara langsung. Langkah terbaiknya adalah memberikan mau'izah secara langsung. Bisa orangnya dipanggil atau bisa ketemu langsung ditegur. Inilah langkah kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang sejati, man salima lisanuhu wa yadahu anil adza ghairi. Orang yang selamat lisannya, tangannya dari menyakiti orang lain. Apabila wanita-wanita kita solehah, apabila wanita-wanita kita menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa besar, termasuk ghaibah, tersembunyi muka aurat, termasuk fitnah, termasuk perzinahan dan lain-lain, insyaallah negeri tersebut akan kemahrifah jinawi karena rahmat Allah, karena maghfirah Allah, karena pengampunan daripada Allah. Dan insyaallah penduduk negeri tersebut akan juga pun menjadi penduduk negeri yang soleh. Dan kalau kita ingin melihat bagaimana kesungguhan orang tersebut di jalan selamat atau tidak, lihatlah bagaimana dia bersikap terhadap anak perempuannya dan terhadap istrinya. Apabila istri dan anak perempuannya dipimpin kepada jalannya Allah, berarti orang tersebut memang betul-betul soleh. Ada hadis dari baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki anak perempuan, 3 anak perempuan,
kemudian dididik dengan pendidikan akhlak yang karimah, dididik dengan pendidikan agama yang memadai, dididik bagaimana tauhidnya, dididik bagaimana ibadahnya, dididik bagaimana dia menutupi aurat, dididik bagaimana dia menjadi muslimah yang benar, maka dia surga. Sampai para sahabat bertanya, seandainya 2 orang ya Rasulullah, meskipun 2 orang. Sampai para sahabat bertanya, kami ulangi, meskipun 2 orang, ya meskipun 2 orang. Kita memiliki anak perempuan, dididik dengan pendidikan agama yang memadai, dididik dengan pendidikan yang soleha, itu orang tersebut, kepala rumah tangga tersebut adalah surga. Akan tetapi sebaliknya, meskipun dia rajin sholat, meskipun dia rajin puasa, tetapi tidak memberikan pendidikan yang memadai tentang pendidikan agama yang memadai kepada anak perempuannya, tetap dia akan juga pun ke neraka, tetap akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasulullah SAW menekankan seperti itu? Karena baik tidak baiknya moral suatu bangsa tergantung terhadap para wanitanya. Baik tidak baiknya moral suatu kaum tergantung moral wanitanya. Oleh karena itu kami himbau kepada para seluruh jemaah agar bagaimana kita menggiring wanita-wanita kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pun apabila kaum laki-laki sudah memberikan pengarahan, memberikan ajakan, mendidik anak istrinya kepada jalan Allah, tetapi masih berbuat dosa, itu bukan tanggung jawabnya si laki-laki tersebut. Yang wanita tersebut juga pun yang masuk neraka, dan suaminya tidak. Oleh karena itu tetap edukasi atau tarbiyah Islamiyah, bagaimana didikan secara Islam terhadap al-usrah, terhadap keluarga, itu tetap kita harus galakkan, tetap kita harus tanamkan. Dan didikan terhadap bagaimana akhlak menjadi seorang wanita, ini sangat perlu, yang banyak ditinggalkan di zaman-zaman sekarang. Oleh karena itu kami himbau juga pun kita harus hati-hati dengan lisan kita, karena penggalan suatu hadis sabda Rasulullah SAW, manusia selamat tergantung daripada lisannya. Ada suatu hadis, ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia gemar tahajud dan dia gemar berpuasa, tetapi siang harinya dia sering mengghaibah atau menggunjing orang lain. Rasulullah secara tegas bersabda, bal hiya finnar, itu tetap dalam neraka. Bal hiya finnar, wanita itu tetap ahli neraka. Hati-hati. Kadang-kadang kenapa kok dosa ghaibah itu sangat berat? Misalkan contoh, saya membicarakan keburukannya Pak Mursyidi, betul atau tidak salah, saya tidak mengeceknya dulu. Biasanya berita yang bertambah, saya berbicara kepada saya juga pun ikut dosa. Saya berbicara kepada Pak Rahman, saya juga pun ikut dosa. Pak Rahman berbicara kepada Pak Geli, saya juga pun ikut dosa. Dan dosanya tidak diampuni oleh Allah apabila Pak Mursyidi memaafkannya. Dan dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah apabila saya semuanya minta maaf, minta ridhonya Pak Mursyidi, dan Pak Mursyidi memaafkannya. Dan perlu catat, kadang-kadang lisan kita kadang-kadang berbicara yang tidak senonoh, kadang-kadang mungkin ringan, dianggap ringan oleh kita, tetapi berat bagi orang lain atau menusuk hati orang lain. Nah, ini berat di hadapan Allah. Ini berat di hadapan Allah. Oleh karena itu kami ingatkan kembali lagi, jadilah jalan keselamatan. Kenapa Rasulullah SAW bersabda apabila diam itu selamat? Karena dengan diam kita tidak berbicara kecuali berbicara yang baik. Mayyuminu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, berbicaralah
falyakul khairan, berbicara dengan berbicara yang baik. Apa perbicaraan yang baik? Kita bicara tentang perjuangan Islam, kita berbicara tentang perjuangan dakwah, itu pahalanya besar. Berzikir, membaca sholawat, kita berbicara bercerita tentang wali-walinya Allah, berbicara tentang para nabi-nabinya Allah, berbicara tentang para sahabatnya Allah. Itu pun pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, dzikru sholihin ibadah. Mengingat atau menyebut orang soleh adalah suatu ibadah. Menyebut saja, mengingat orang soleh adalah suatu ibadah. Apabila orang wali, apalagi para nabi-nabi Allah. Akan tetapi menyebut orang lain, tidak ada unsur untuk edukasi, tidak ada unsur untuk dakwah, tidak ada unsur untuk nahi mungkar. Kita membicarakan aibnya orang lain, maka yang kita dapat adalah dosa. Dan itu pun dosa tersebut, apabila orang tersebut tidak memaafkan, maka juga pun akan berdampak kepada dirinya atau kepada anaknya di kemudian hari. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan lisan kita. Sehingga Rasulullah bersabda, kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik, fal yasmut, maka kita sehendaknya harus diam. Sehendaknya kita harus diam. Dan kita harus bisa menjaga lisan kita. Dan semoga kita diberi oleh Allah Ta'ala, baik jamaah yang malam Rabu atau yang malam Ahad muslimah, semua lisannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjaga lisannya, sehingga kita tidak melakukan suatu perbuatan dosa-dosa besar yang mungkin oleh kita dianggap remeh atau dianggap kecil, padahal hakikatnya menurut Allah adalah besar dan sangat besar. Dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara untuk, misalkan suatu saat saya pernah membicarakan keburukan, bukan fitnah, keburukannya. Ini kan berarti kalau bukan fitnah kan bersih, lebih rendah, lebih ringan. Misalkan Pak Musyidi mau minta maaf, mau minta ridhonya, tidak mungkin. Alangkah lebih baiknya kita, kalau kita punya uang, bersedekah atas nama Pak Musyidi. Misalkan kita punya uang 100.000, bersedekah atas nama Pak Musyidi. Misalkan kita punya uang 200.000, memberi pakaian, bersedekah atas nama Pak Musyidi. Itulah caranya. Caranya kita bersedekah, berbuat baik atas namakan terhadap orang yang kita bicarakan atau orang yang kita zalimi. Itulah cara langkahnya. Atau mungkin kita misalkan berzikir, entah kalimat tauhid, entah sholawat, kirimkan hadiah Fatihahnya atau pahalanya kepada orang yang kita sakiti. Dan pun kalau itu pun fitnah, itu sangat besar. Wal fitnah atau syukurul qad, saya tidak tahu bagaimana cara untuk menjadi tobatnya. Akan tetapi kalau ghaibah, saya sarankan. Akan tetapi kalau kita sering melakukan ghaibah, tidak mungkin kita bisa seperti itu. Karena apa? Ghaibah didasarkan oleh kebencian. Benci kepada seorang muslim itu pun tidak boleh. Rabbana la tajna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kita diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kita selalu berdoa setiap sholat, ya Allah, jangan jadikan di hati kami benci terhadap orang mukmin. Kata orang Madura, ngunnet, kita jangan jadi, Allah jangan jadikan hati kami benci terhadap orang mukmin. Hati-hati. Benci terhadap orang mukmin itu berarti suatu perbuatan dosa, meskipun tidak sampai ghaibah, apalagi sampai kepada ghaibah, apalagi sampai kepada fitnah, apalagi terhadap perbuatan zalim. Itu ada suatu perbuatan dosa, dan itu pun tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai pada perbuatan zalim, maka perbuatan zalim tersebut hakikatnya adalah kembali kepada diri sendiri.
kembali. Perbuatan zalim seseorang hakikatnya kembali kepada dirinya sendiri. Dan perbuatan zalim seseorang adalah suatu kegelapan. Inna zulma zulma fi yaumil qiyamah. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan kita harus hati-hati. Dan semoga kita tidak menzalimi kepada orang lain dan kita tidak zalim terhadap orang lain. Amin. Amin Allahumma. Hati-hati. Ucapan kita, perbuatan kita, jangan sampai zalim terhadap orang lain. Kenapa? Hakikatnya itu zalim terhadap dirinya sendiri. Misalkan saya zalim terhadap saya takut untuk melawan, tetapi Allah akan melawan lewat caranya Allah. Entah kepada naudzubillah min dzalik, kepada saya atau kepada generasi setelah saya. Naudzubillah min dzalik. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah mengantuk. Mungkin seseorang bebas lisannya berbicara apa saja, bebas zalim, tidak diberi sanksi oleh Allah. Tapi ingat, sanksi itu tetap ada di dunia dan akhirat. Cuman kadang-kadang ada yang disegerakan, ada yang ditangguhkan. Na'udzubillahi min. Kalau yang disegerakan orang yang bersangkutan, tapi kalau yang ditangguhkan, na'udzubillahi min dzalik, generasi selanjutnya akan ikut terikut. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu hati-hati, kita jangan sampai berbuat zalim atau berbuat aniaya terhadap orang lain, baik lisan kita atau perbuatan kita. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh jemaah, marilah kita ukur perbuatan kita, perbuatan orang, perbuatan seseorang dengan ukuran Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan ukuran nafsu. Ukurlah perbuatan kita dan orang lain dengan ukuran wa miqyasuhu Al-Quran was Sunnah. Ukurannya adalah Quran dan hadis, bukan ukurannya hawa nafsu, tidak. Kadang-kadang secara Al-Quran boleh, tetapi menurut hawa nafsu kadang-kadang hawa nafsu tidak mau. Kadang-kadang menurut Al-Quran itu baik, tetapi hawa nafsu kadang-kadang seakan-akan jelek. Tetapi ingat bahwa ukuran perbuatan kita atau orang lain semuanya adalah ukurannya Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah mau'izah singkat dari Al-Fakir. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Dan anak cucu kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal ridha wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halaba Bima